Iya, kita lanjutkan kembali. Masyarakat kemudian mempertanyakan mengapa kemudian Densus 88 ini narasinya selalu mengarah atau berbau ke Islam. Kemudian tadi Bang Egy juga mempertanyakan, jangan-jangan ini pesanan Bang Ade. Ada unsur skenario di dalamnya. Sepakat atau tidak? Ya, untuk tuduhan semacam itu kan kita juga perlu bukti ya Bang ya. Dalam hal ini misalnya saja kayaknya sih tadi ceritanya sebetulnya agak beda tuh Bang Egy. Jadi bukan gara-gara ditemukan kotak amal itu baru kemudian dilacak si kantor pusatnya, tapi kayaknya sih kebalik. Jadi si Densus menemukan jaringan teroris, ya itu JI lah ya, Jamaah Islamiyah kalau nggak salah tadi kan. Kemudian ternyata ketika itu dipelajari, digerebek lah macam-macam, diketahuilah ada kotak amal. Dan kotak amal itu jumlahnya sangat banyak. Tapi ini kan bukan pertama kali ini terjadi. 2020 Desember tadi 2020. dikatakan sudah ditemukan juga ya. Jadi kalau itu kebalik barangkali itu ada di mana-mana di berbagai tempat. Sidney Jones yang ahli teroris juga bilang ini bukan sesuatu yang baru. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana kaum teroris adalah dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum. Tidak signifikan tadi jumlahnya kata Bang Egy. Saya nggak tahu ya apakah 700 juta itu nggak signifikan. Tapi bahkan kalaupun nggak signifikan, tapi kan barangkali gini, kira-kira terorisme itu punya sumber dana dari berbagai sumber ya. Salah satunya barangkali adalah dari kotak amal. Tapi ini juga bukan terjadi hanya di Indonesia, karena di banyak tempat katanya ini dilakukan ya. Bahkan sekarang walaupun barangkali alasannya bukan soal terorisme ya, tapi di Mesir sekarang ada larangan tuh. Bahkan kalau di Mesir tuh masjidnya nggak boleh kasih kotak amal kayak yang sekarang di kita. Kalau saya kan di kotak amal di masjid saya percaya karena kan setiap akhir pas mau sholat tuh dibacakan gitu, minggu depan dibacakan lagi. Sehingga saya tahu, tapi itu kan di masjid saya. Tapi kalau di jalan-jalan terus terang sekarang Pak, saya khawatir memang. Saya menjadi betul yang dikatakan oleh Bang Egy, tapi saya rasa bukan karena saya duga bukan ada konspirasi. Tapi memang saya mulai berpikir, ya kalau saya kasih ya ke bahkan sebuah lembaga yang tercatat secara resmi, saya kan nggak tahu uang itu dikemanakan. Itu Bang Ade poinnya. Orang-orang jadi mengurungkan niat untuk menyumbang. Ya Jangan sampai kan dikirim karena ke itulah sana kalau di framingnya. Mesir itu sekarang peraturannya dibuat. Semua itu harus kalau pakai istilahnya Bang Egy itu pemerintah bukan negara, pemerintah yang mengatur itu. Jadi orang harus memberikan uang, menyumbang, itu nggak boleh lagi di yayasan-yayasan yang di pinggir jalan kecer-kecer gitu kan kita sering tuh. Itu nggak boleh. Karena ketakutannya adalah dipakai untuk bukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama kaum miskin, kaum papa dan seterusnya. Tapi saya ingin katakan di Indonesia karena peraturannya belum ada, jadi kan nggak mungkin juga pemerintah di Indonesia diminta untuk melarang sama sekali ya. Barangkali yang bisa diminta adalah saya duga ya, adalah setiap lembaga yang melakukan pengumpulan dana semacam itu harus bertanggung jawab. Harus menyampaikan secara terbuka kepada publik. Karena saya duga dan saya sih yakin ya, Densus tuh nggak main-main kalau dia sampai menangkap ada jaringan Jamaah Islamiyah buat apa juga Kita sebetulnya. tanyakan langsung Mas Ade ke Densus. Ini Ya. ada Silakan, Direktur silakan. Identifikasi Sosialisasi Densus 88 AT Polri, Bapak Kombes Pol MD Sodik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sodik. Selamat malam Pak Sodik. Kami ingin tahu Pak, karena tadi tudingannya kotak amal yang diungkap oleh Densus ini ada patut diduga pesanan Pak untuk menggiring opini. Seperti apa kronologi jelasnya Pak? Baik, terima kasih Mas Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di hadapan saya ini sebenarnya pakar semua. Saya kenal siapa Pak Egy Sujana. Bang, saya kenal persis siapa Abang. Dan ada sini orang tua kita, Kiai Haji Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Kiai, Buya. Ini juga ada pakar komunikasi juga, ada Bang Armando dan Gus Islah. Ini saya melihat ada rantai teroris di Kota Amal. Ini bukan substansi sebenarnya yang harus dibacakan. Ini kan buatan Mas Andromeda sebenarnya ini kalau kita bahas. Bukan Pak, ini Jadi saya berdasarkan rapat tim catatan demokrasi Pak ini Pak. Ya, oke. Saya tidak bisa menjelaskan pada ujungnya. Karena rangkaian jaringan teror ini kita harus berbicara dari hulu ke hilir. Karena jaringan terorisme, saya mengikuti Bang Egy, saya juga sering bersentuhan Bang Egy bagaimana tahun 2000, bagaimana tahun 1999. Kita tarik mundur dulu.
karena kotak amal ini juga terkait dari sini dulunya. Maka saya juga sampaikan pada kesempatan malam ini juga edukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia dalam forum ini, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang resisten di forum yang mulia ini. Saya anggap mulia karena di sini ada Bang Egy. Saya awali, jadi begini Bang Egy maupun di forum ini, JI ini berdiri 1993, kemudian declare-nya itu 1996. Dipimpin oleh Abdullah Sungkar waktu itu. Seiring perjalanannya, saya tidak terlampau jauh ke sana, kami tarik langsung perkembangan JI. Kita tahu serentak pada malam tahun baru tahun 2000 itu ada kegiatan Amalia. Sebelumnya juga 99 ada bom Filipina. Kemudian puncaknya tahun 2002 kejadian bom Bali 1. Ini rangkaian, ini kelompok JI. Kenapa ini saya sampaikan sampai tahun 2008 rangkaian kejadian teror yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari jaringan global, teroris global. Dan ini saya sampaikan waktu itu sumber dana yang disupport oleh JI ada dua. Yang pertama supporting dana dari kelompok Al-Qaeda. Kita tahu bagaimana Hambali sering menarik darah ke dalam Indonesia, digunakan oleh kelompok teror, termasuk bom Bali 1, bom Bali 2, bom kedutaan Australia, dan terjadi serangkaian peledakan pun di seluruh Indonesia. Itu. Kemudian targetnya, ini kelompok JI waktu itu sebelum kepemimpinan para Wijayanto, itu adalah targetnya adalah orang-orang bule Amerika dan orang-orang Yahudi yang hidup di Indonesia. Kita tahu bagaimana puncaknya peledakan bom Australia, orang bule. Kemudian hotel kembar, Ritz-Carlton dan Marriott itu saat itu ada perkumpulan perekonomian dunia kumpul di sana. Bagaimana di Bali itu tempat perkumpulnya orang-orang bule di sana. Itu target, pendanaan jelas. Dari yang kedua pendanaannya supporting dari Al-Qaeda, yang kedua FAI. Bahasa mereka adalah melakukan perampokan dan pencurian itu dianggap FAI. Sah hukumnya karena ini milik orang kafir. Indonesia dianggap orang kafir. Nah, tertangkapnya kelompok pimpinan JI, Ustadz Zarkasi alias Mbar Zarkasi 2008, ini salah satu amir setelah 4 kali pergantian kepemimpinan, saat itulah JI, Jamaah Islamiyah, mentransformasi dirinya dengan kepemimpinan para Wijayanto 2008, membuat strategi baru. JI awal tetap menggunakan PUBG. PUBG itu adalah pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah. Di sana ada rangkaian bagaimana mentransformasi dirinya, bagaimana melakukan jihad amalia yang benar. Tetapi kepemimpinan para Wijayanto, dia mentransformasi dirinya, membuat 3 strategi. Ini saya bacakan juga, supaya ini masyarakat tahu bahwa JI saat ini adalah menggunakan strategi, tetap landasannya adalah PUBG, tetapi direformasi oleh para Wijayanto dengan strategi TASKOS. TASKOS itu adalah Total Amnia System dan Total Operational System. Jadi semua rangkaian kegiatan amalia selama di Indonesia ini adalah masih Ahlul Bait dan banyak masih dibangun, tidak boleh diperangi. Ini strategi baru para Wijayanto yang saat ini masih ada di tahanan kita. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi tamkin. Nah, ini termasuk kotak amal ini bagian dari strategi tamkin. Perlu saya jelaskan. Strategi tamkin yang dikelola oleh JI saat ini adalah strategi penguasaan wilayah dan penguasaan pemerintahan. Jadi pelan-pelan. Yang kedua adalah jihad global. Maka strategi para Wijayanto dengan kelompok JI yang saat ini kurang lebih di seluruh Indonesia yang terdata, ini semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan keterangan mereka. Hasil identifikasi yang tadi disampaikan oleh Bang Egy. Dia menyatakan bahwa saat ini kita harus membuat JI hidup di permukaan. Walau tahun 2008 setelah diputusnya pimpinan JI Mbah Zarkasi, JI diputuskan oleh pengadilan bahwa termasuk organisasi yang terlarang. Maka semenjak itu JI harus sudah dilarang. Tetapi nyatanya para Wijayanto mentransformasi dirinya menjadi organisasi yang terbuka. Yang pertama, organisasi yang terbuka, saya sampaikan, dia membentuk perisai. JI sekarang punya perisai. Perisai ini di dalamnya tokoh-tokoh penasihat hukum.
Jadi mengumpulkan semua penasihat hukum untuk melawan ketika kelompok JI ditangkap. Perisai ini adalah di bawahnya merekrut dana dan mengumpulkan beberapa pengacara yang mensupport ketika ikhwan-ikhwan yang lain ditangkap di dalamnya. Terus kemudian yang kedua, dia membuat institusi yang legal, seperti misalnya BM Abah. Nanti saya sampaikan, ada juga Ketua Abah di sini nanti akan menyampaikan secara utuh, karena dia juga sudah mempunyai kekuatan hukum diputus 5 tahun. Pak Sodik, Nanti sebentar silakan. Pak. Kami ingin tanya Pak, Bapak menyatakan membuat institusi yang legal. Kalau legal kan berarti diketuai oleh pemerintah Pak. Ada izinnya betul. resmi. Iya, betul. Nah, inilah yang saya sampaikan, JI sekarang ini mentransformasi dirinya untuk menjadi organisasi terbuka. Dia tidak mau lagi di bawah tanah, artinya dia mau terbuka. Makanya tadi saya sampaikan strategi tastos, strategi tamkin, dan jihad global. Selama di dalam negeri ini adalah masih banyak ahlul kiblat, dan kemudian masjid dibangun, tidak boleh diperangi. Maka strategi berikutnya adalah strategi global. Nah, bagaimana perkembangannya di dalam negeri? Saat ini dia mengumpulkan diri. Jadi, perlu saya sampaikan juga, JI kuat ada 3 aspek. Yang pertama, organisasinya. Yang kedua, supporting pendanaan. Nah, JI kepemimpinan para Wijayanto, sumber pendanaan bukan lagi dari Al-Qaeda, bukan lagi melakukan FAI, tetapi dia membuat kotak-kotak amal, membuat halako-halako kecil dalam bentuk perkumpulan dan yayasan yang semuanya adalah merekrut dana. Tujuannya apa? Inilah strategi JI yang sebenarnya. Maka masyarakat ini perlu kita edukasi. Pak Sodik. Niat amal baik. Iya, Pak Sodik, buktinya dari mana Pak? Jangan sampai kemudian narasinya adalah ini ada skenario, ada pengakuan tidak dari terduga teroris itu sendiri. Ini nanti setelah saya jelaskan, saya berharap masyarakat akan tahu. Ternyata JI sekarang ini tidak seperti dulu pergerakannya. Kita tahu di Indonesia saat ini ada 2 kelompok teror, adalah Jamaah Ansarud Daulah. Nah, sekarang kita tuntaskan tentang JI ini. Setelah kepemimpinan para Wijayanto ini, kantong-kantong yang dibuat adalah seperti FKM. FKM itu kita cek di Departemen Agama, ada legalitasnya. Tetapi para Wijaya menyampaikan itu yang membuat adalah kami, Pak. Kenapa? Itulah salah satu bukti bahwa kami organisasi terbuka. Jangan salah nanti kelompok JI ini akan menjadikan partai yang dilegalkan. Maka kita harus antisipasi ini. Nah, Sodik, yang kalau ada kedua, bukti pernyataannya bisa kita dengarkan bersama ini Pak. Kalau memang ada bukti pernyataan dari anggota Jamaah Islamiyahnya, apakah memang betul menggunakan modus kotak amal ini? boleh. Saya belum, ya udah, boleh silakan. Nanti saya tuntaskan karena ini belum tuntas. Baik. Biar jelas juga Pak, kita dengarkan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Senjaya. Saya bergabung di Jamaah Islamiyah ini sejak tahun 1991. Jabatan terakhir saya sebagai Ketua Umum Yayasan Abdurrahman bin Auf. Yayasan Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu UPT dari bidang tajis Jamaah Islamiyah. Pemasukan dari Yayasan Abdurrahman bin Auf ini terdiri dari kotak amal, donatur personal, dan donatur umum, dan online. Pemasukan yang terbesar kami adalah dari penyebaran kotak amal yang disebarkan di seluruh wilayah Nusantara dan pernah tercapai 28 miliar per tahun. Sedangkan pengeluaran Yayasan Abdurrahman bin Auf, selain program Yayasan Abdurrahman bin Auf, kami juga menyumbangkan kepada Yayasan Perisai Jamaah Islamiyah, kemudian khidmat Jamaah Islamiyah pernah tercapai dalam satu tahun 28 miliar. Demikian penjelasan dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat. Saya akan sedikit memperkenalkan terkait diri saya. Jadi saya bergabung ke JI sekitar tahun 2016. Saya aktif di Syam Organizer. Syam Organizer adalah lembaga kemanusiaan yang berada di bidang tablik, di bawah bidang tablik Jamaah Islamiyah. Jadi saya sampaikan terkait Syam Organizer.
Sumber organizer ini sumber pemasukannya diantaranya dari kegiatan-kegiatan publik, kemudian dari donatur tetap Sumber organizer, dari internal personal jamaah Islamiyah, kemudian dari online, kemudian dari kotak amal. Jadi pemasukan Sumber organizer pernah mencapai kurang lebih 16 M per tahun. Kemudian untuk pengeluarannya diantaranya yaitu untuk gaji karyawan Sumber organizer, kemudian untuk operasional kantor Sumber organizer, dan untuk setoran ke internal jamaah Islamiyah, kemudian juga untuk distribusi ke masyarakat umum, dan pernah mencapai kurang lebih 14 M per tahunnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodik, ini cukup fantastis Pak, dalam 1 tahun 28 M, kemudian 16 M, ini nyata betul? Itu masih kecil itu Mbak. Jadi di dalam internal JI itu ada namanya Kepala Bidang Bendahara. Itu lebih di atas 30 miliar. Itu kita lihat dalam persidangan Sujadi yang saat ini sudah diputus 7 tahun. Maka Indonesia ini kita harus bersyukur. Setiap kasus terorisme kita terbuka, dalam persidangan juga terbuka. Seperti yang tadi saya perlu menyampaikan apa yang disampaikan Pak Kiai tadi Anwar Abbas. Jadi terhadap dana-dana itu, mohon maaf Pak, ini semua kita kembalikan ke ranah hukum. Karena di sini ada Pak Egy Sudana. Apa putusan majelis hakim nanti? Apakah dana ini diambil oleh pemerintah atau diambil dalam persidangan peradilan atau dikembalikan, kita tidak tahu. Ini majelis hakim, Pak. Karena rangkaian proses putusan ini endingnya ada di majelis hakim. Kita sidang terbuka. Tapi Pak Sodik nah, kembali lagi jumlah ini kepada kecil ya Pak ya? Jumlah ini masih kecil ya Pak ya? Masih kecil. Maka jangan kaget. JI sekarang ini luar biasa. Kalau nanti dia akan mentransformasi dirinya menjadi organisasi terbuka, ini juga masyarakat harus tahu dan harus paham bagaimana rangkaian sampai hari ini pun sore tadi kita melakukan upaya hukum law enforcement di Lampung maupun di Surabaya. Itu juga dalam rangka memotong mata rantai jaringan mereka. Disebar kemana Karena aja ini Pak Sodik? Ya? Disebar kemana saja kotak amal? Kenapa jumlahnya begitu fantastis? Ya, ini kotak amal ini bagian kecil. Tadi yang disampaikan oleh Ketua BM Abah sudah jelas, 28 miliar. Itu baru 2019, belum dia hanya menyampaikan 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, dia belum menyampaikan. Kalau kita sampaikan live di sini, ini terkaget-kaget nanti Mas Sandro. Oke. Sampaikan saja Ini Pak, yang ini live. terjadi. Nggak apa-apa, Pak. Ya, makanya ini organisasi yang sangat adaptif. Yang pertama, sumber pendataannya kuat. Yang kedua, organisasi ini jadi kuat walaupun sudah diputus pengadilan organisasi terlarang. Yang terakhir ini yang harus diwaspadai, ini sebenarnya bukan ranah law enforcement dalam hal ini Polri atau Densus 88. Regenerasi JI sampai hari ini merekrut terus-menerus. Saya sampaikan di forum ini, ada 67 sekolahan yang terafiliasi JI. Dan ini dia memproduksi semua generasi muda-muda yang sudah berbaya ke JI. Baik. Untuk persiapan jihad global. Ya, ini cukup fantastis. Nanti kita akan lanjutkan ini dan kita juga ingin dengar juga tanggapan dari Bang Egy Sudana dan juga Pak Anwar. Tapi usai jeda, sesaat lagi di Catatan Demokrasi.